Hai teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Kita teruskan novel yang berjudul Chat Mesra Suamiku dan Istri Barunya karya Siti Rohmah. Mbak Niki, ini loh rumah Mbak Niki kebakaran, ucap Bu Kiki membuat Niki terbelalak seketika. Salipannya sulit tertelan karena sesak melanda. Kemudian Niki mencari kursi untuk duduk agar lebih tenang. Lalu ia melanjutkan bicara kembali dengan Bu Kiki. Sementara Bu Ismi dan Pak Lukman pun keheranan melihat Niki yang tidak jadi masuk ke ruangan ICU. Kenapa bisa terjadi, Bu? Kenapa bisa terjadi, Bu? Apa ada yang iseng? Atau korsleting listrik ya? Pertanyaan pun bertubi-tubi dilontarkan oleh Niki pada Bu Kiki, tetangganya. Korsleting listrik, Mbak? Saya juga kaget kenapa bisa seperti ini, terang Bu Kiki. Ya sudah, saya segera balik ke Jogja. Terima kasih atas informasinya ya, ucap Niki sambil menutup teleponnya. Kemudian ia pamit pulang pada Bu Ismi dan Pak Lukman. Akhirnya mereka pun kasihan melihat Niki. Ada apa? Tanya Bu Ismi terlihat iba. Rumah saya kebakaran, sahut Niki. Kamu yang sabar ya, ujar Bu Ismi akhirnya iba pada Niki. Ia pun hanya mengangguk. Apa kamu mau tengok Arsya dulu? Tanya Pak Lukman. Mata Niki berkaca-kaca, kemudian ia menangis seketika. Bu Ismi yang sudah mulai luluh hendak memeluk tubuh wanita yang telah memporak-porandakan rumah tangga anaknya itu. Namun tiba-tiba Niki mengamuk sejadi-jadinya. Ini semua gara-gara anak kamu, teriak Niki sambil menunjuk wajah Bu Ismi. Ia terkejut ketika Niki mendadak berubah sangar. Kamu kenapa malah seperti itu, Niki? Tanya Pak Lukman. Ya, anak kalian penyebab semuanya. Seandainya saya tidak ketemu anak Anda, pasti hidup saya takkan berantakan seperti ini. Mas Arsya pembawa sial, teriak Niki. Dikarenakan suara Niki sangat kencang, akhirnya suster keluar dan menasihatinya untuk tidak membuat gaduh di rumah sakit. Apalagi ini adalah depan ruang ICU. Napas Niki terlihat sesak, itu disebabkan tangisannya yang terisak-isak. Sedangkan Bu Ismi sudah ditenangkan oleh Pak Lukman. Ia membawa Bu Ismi mundur ke belakang. Dasar wanita gendeng, udah ngerebut suami orang, malah nyebut anakku pembawa sial, gerutu Bu Ismi. Kemudian, Niki sendirian berangkat lagi ke Jogja. Ia menyesal telah meninggalkan rumah demi Arsya, hingga akhirnya si jago merah melahap rumah warisan orang tuanya. Sementara itu, ada Selo yang kembali pulang dengan wajah kesal ketika teringat kata-kata Niki tadi. Sudahlah, jangan dipikirkan kata-kata wanita tadi, pesan Bu Indira. Aku kesal. Ia bilang aku sengaja agar bisa balikan dengan Mas Arsya. Siapa yang mau balikan coba? Kesal aku mah. Selo benar-benar nampak kesal pada Niki. Selo dan orang tuanya pulang. Kemudian ia duduk di belakang bersama mamanya. Papanya yang mengendalikan mobil selalu tersenyum melihat anaknya. Kalau memang tidak ingin balik, ya nggak usah kesal lah, ejek Pak Idrus melalui kaca spion tengah. Pak, nggak usah ejek aku begitu napa? Nggak lucu tahu Pak, cetus Selo. Mereka pun tertawa lepas menggoda Selo. Itu hanya candaan keluarga. Ya, hanya untuk mencairkan suasana. Kemudian ponsel Selo berdering. Telepon masuk dari Pak Roy. Ia pun segera menyuruh orang tuanya untuk diam. Bos telepon nih, aku angkat dulu ya, ucap Selo. Iya, iya, ejek Pak Idrus lagi. Selo mengangkat telepon dari Pak Roy dengan pelan, khawatir diledek lagi oleh papanya. Iya, halo Pak. Selo minta Natasha, jam 1 ketemu di Cafe Artika ya, suruhnya. Kemudian telepon pun terputus. Selo belum menjawab bisa atau tidak. Pak Roy memutuskan begitu saja. Itu artinya ia mengharuskan Selo datang ke sana. Aneh, atasan yang aneh. Belum dijawab sudah ditutup, gerutu Selo di depan ponselnya. Pak Idrus mentertawakan Selo lagi. Ia puas sekali tertawa lepas di dalam mobil. Itu artinya harus datang. Tidak ada alasan mau diantar. Siapa tahu mau dilamar. Ejek Pak Idrus kembali membuat Bu Indira pun tersenyum tipis. Ia menutup mulutnya karena khawatir tertawa lepas dan Selo merasa malu. Sebenarnya mereka keluarga harmonis, tapi sayangnya ada masalah intern dari keluarga yang dibina Selo dan Arsya. Seandainya tidak ada orang ketiga, mungkin mereka terbilang keluarga yang sangat bahagia. Berhubung sudah hampir jam 1, akhirnya ia pun diantar oleh orang tuanya ke kafe Artika. Setelah itu, Selo ditinggal oleh orang tuanya. Pak Roy sudah menunggu di sudut ruangan. Ia memilih ruangan istimewa di kafe Artika. Dengan Mbak Selomita? Tanya pelayan yang menghampiri Selo. Iya Mbak.
Silakan, Pak Roy sudah menunggu di ruangan khusus, ucapnya sambil mengantarkan Selo. Selo pun mengikuti langkah pelayan itu. Kemudian setelah tiba di hadapan Pak Roy, dengan muka datar Pak Roy menyuruhnya duduk. Terima kasih, ucap Selo setelah dipersilakan duduk. Kamu mau makan apa? Tanya Pak Roy. Spaghetti, Pak. Pak Roy memesan makanan untuk Selo. Perlakuannya membuat Selo mengernyitkan dahinya karena keheranan. Lalu bagaimana dengan Niki? Sekarang ia sudah mendapatkan tiket untuk terbang ke Jogja. Ia sungguh terpukul mendengar kenyataan bahwa rumahnya terlalap si jago merah. Kenapa ini terjadi padaku? Ungkap Niki bicara sendirian. Air matanya tak kunjung reda ketika mengingat rumah yang diberikan oleh orang tuanya kini hancur lebur. Seandainya aku tidak ke Jakarta, pasti tidak akan seperti ini. Celetuk Niki lagi. Selo, ini semua karena Selo. Seandainya ia tidak menyuruh Mas Arsya untuk menghadiri sidang, pasti takkan seperti ini. Mas Arsya tidak akan pernah kecelakaan dan rumahku tidak akan kebakaran. Gerutu Niki lagi menyalahkan Selo. Niki pikir semua yang terjadi itu adalah gara-gara Selo. Ia tidak introspeksi diri sendiri atas kejadian yang menimpanya. Pesawat akan segera berangkat. Ia pun tengah bersiap. Tas yang ia bawa kini dibawanya pulang lagi. Setibanya di Jogja, Niki terburu-buru melihat kondisi rumahnya. Hancur jadi abu. Ia histeris melihat rumahnya yang sudah rata dengan tanah. Mbak Niki, sapa Bu Kiki ketika ia menemui Niki. Bu, lirih Niki. Ya Allah mbak, kenapa tidak dimatikan saja lampu dalam ketika pergi atau titip pada tetangga? Ucap Bu Kiki. Saya buru-buru bu, apa tidak ada orang yang nolong ketika ada api di rumah saya bu? Tanya Niki terisak-isak. Subuh tadi kejadiannya, setelah Mbak Niki baru saja pergi ke Jakarta, jadi belum ramai dan tahu-tahu sudah besar apinya, tutur Bu Kiki. Apa sudah diselidiki bu kalau memang dari konsleting listrik? Cecar Niki lagi. Bu Kiki seketika terdiam. Ia seperti mengingat sesuatu. Mbak, memang aneh sih kejadiannya. Kenapa langsung besar ya apinya ya? Ungkap Bu Kiki. Niki menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Rumah dan seisinya telah hangus. Mobil mewah Alphard yang ia miliki yang sengaja diparkir di depan rumah pun ikut hangus, terbakar. Tidak ada tetangga yang menyelamatkan harta benda miliknya. Niki melangkah pergi. Ia menuju kantor polisi dan meminta pihak kepolisian menyelidiki wanita yang bernama Selomita Natasha di Jakarta. Lagi-lagi Niki menuduh Selo yang melakukan tindakan kriminal ini. Lihat saja Selomita Natasha, jika kamu terbukti dalang dari semua ini, maka kamu akan hancur. Ancam Niki bicara sendiri sambil keluar dari kantor polisi.